jika kalian berpendapat bahwa sebagian dari anak yatim tersebut sudah cakap, cerdas, ya, sudah bisa berpikir baik, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka kembalikanlah harta mereka kepada mereka, ya. Jadi kalau ini pencekalan, ya, pencegahan penggunaan uang yang dimiliki oleh anak-anak yatim, ya. Jadi anak-anak yatim ini dia kan usianya nanti berakhir sampai balik. Jadi yang disebut anak yatim itu, ya, yang tidak lagi mempunyai bapak karena meninggal dunia, ya, kemudian dia menjadi yatim hanya sampai usia balik. Ketika sudah masuk usia balik, berarti masa yatimnya selesai, ya. Dan terkait dengan harta yang mereka miliki, dalam aturan syariat Islam, ini harta anak yatim harus dijaga, ya, harus ditahan, tidak boleh digunakan, ya, untuk hal-hal yang memang tidak dibolehkan. Sebab nanti ada juga kebolehan menggunakan harta anak yatim. Nah, ini namanya al-hajr, ya, jadi pencekalan. Wa qauluhu azza wa jal, dan yang kedua dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu sabihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl. Maka jika dia berhutang, ya, safihan, dalam keadaan safihan, yaitu orang yang lemah pemikirannya, ya, au dhaifan, atau orang yang lemah, au la yastati ayyumilla, atau dia adalah orang yang tidak bisa merencanakan sesuatu secara sendiri, falyumlil waliyuhu bil adl, maka hendaklah walinya yang yang merencanakan, ya, dengan benar. Nah, jadi di sini terkait dengan seorang yang tidak mampu untuk melakukan satu tindakan yang terkait dengan hartanya, ya, maka dia harus didampingi oleh wali dalam tindakan yang berkaitan dengan harta miliknya. Wa basyara Syafi'i rahimahullahu bil maghlub as-safiha bil mubadzir. Imam Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, menafsirkan kata-kata safi pada Al-Baqarah 282 bil mubadzir, yaitu orang yang melakukan tindakan mubadzir, jadi menggunakan harta secara tidak cermat, ya. Artinya seperti membuang-buang harta, begitu, ya. Jadi menggunakan harta dengan begitu borosnya. Jadi ini safi, ya, pola-pola segala macam, ya. Jadi dia menggunakan harta dengan tidak cermat, ya. Orang yang mubadzir. Wa dhaifu bisabi, Imam Syafi'i menafsirkan kata-kata dhaif dengan anak kecil, ya, berarti anak kecil yang memang tidak bisa merencanakan penggunaan hartanya, yaitu dikendalikan oleh walinya. Wal kabiru bil muhtali, dan orang lemah yang dewasa, ya. Jadi ad-dhaif bis-sabi wal kabir bil muhtali, dengan penafsiran orang dewasa yang idiot, ya, yang tidak bisa berpikir sehat. Nah, ini penafsiran dari Imam Syafi'i. Nah, ini pun kalau dia sudah dewasa, ya, bukan lagi anak kecil, tapi dia sepertinya idiot, gitu, ya, tidak bisa berpikir cerdas. Nah, ini masalah harta yang dia milikinya ini harus ada dalam pengawasan walinya.
Walladzi la yastati ayyumilla bil maghlubi ala aqli. Dan Imam Syafi'i menafsirkan ya, ayat la yastati ayyumilla, orang yang tidak mampu merencanakan ya, bil maghlubi ala aqli, yaitu orang yang secara akal dia tidak sehat. Berarti orang yang gila. Nah, ini orang yang semacam ini ya, maka harta yang dimilikinya ini harus ditahan ya, oleh walinya, tidak boleh digunakan secara semena-mena. Wa hajaran Nabi SAW alal madinil muflisi kama taqaddama bayanu. Dan Nabi Muhammad SAW ya, mencekal terhadap orang yang mempunyai hutang yang bangkrut kama taqaddama bayanu, sebagaimana sudah ada penjelasan sebelumnya. Jadi kemarin kita sudah membahas ya, orang yang berhutang lalu dia mengalami pailit, maka orang tersebut atas harta-hartanya itu harus dicekal ya, tidak boleh menggunakan harta yang masih dimilikinya. Nah, ini menjadi landasan dalil bahwa di dalam syariat Islam ada ya yang namanya tindakan pencekalan terhadap kepemilikan harta pada orang-orang tertentu ya. Jadi yang pertama, anak-anak yatim itu hartanya mesti dicekal ya oleh wali yang ditunjuk itu untuk sebagai pengawasnya. Kemudian harta yang dimiliki seorang anak yang belum dewasa, kemudian harta yang dimiliki oleh orang yang tidak sehat akalnya. Nah, ini mereka ini ada dalam kelompok orang yang dicekal hartanya. Walaupun nanti secara fikih memang ada 7 ya, ada 7 orang yang hartanya harus dicekal ya, tidak boleh digunakan. Yang pertama adalah as-sobiyu, anak kecil ya, yatim atau bukan yatim, wal majnunu ya, orang yang gila, wasafil mubadzir limali, orang yang bodoh yang menyia-nyiakan hartanya ya, menghambur-hamburkan hartanya, wal muflis, orang yang pailit, wal marid, orang yang sedang sakit, wal abdu, seorang hamba saya sekarang tidak ada lagi, wal murtaddu, dan orang yang murtad. Jadi ini ada 7 dalam syariat Islam. Bila mana ke-7 orang ini mempunyai sejumlah harta, maka harta tersebut harus dicekal ya. Dan siapa yang mencekalnya bisa walinya ya, bisa juga hakim ya. Nanti tergantung siapa yang diminta untuk mencekal hartanya ya. Walaupun secara berurutan nanti yang utama adalah orang tuanya yang menjadi wali atau pendamping bagi mereka itu ya. Kemudian ada 2 jenis pencekalan ya. Yang pertama adalah hajrun limaslahatil mahjuri alaih, pencekalan untuk kemaslahatan orang yang dicekal. Yang kedua, hajrun limaslahatil ghairi, pencekalan untuk kemaslahatan orang lain. Nah, kalau yang pertama, amal hajrul limaslahati syakhsi bina nafsihi, bahwa hajru sobi ghairil mumayyiz wal mumayyiz wal majnuni umithlu an-naim ya, wa hajru safi. Yang pertama itu pencekalan untuk kebaikan diri sendiri ya, diri yang punya harta, bahwa hajru sobi, yaitu pencekalan terhadap harta anak kecil ya, yang belum mumayyiz atau yang sudah mumayyiz ya. Jadi bila ada seorang anak, dia punya harta yang jumlahnya besar, banyak, maka untuk kemaslahatan diri anak tersebut hartanya harus dicekal ya, tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena seorang anak yang masih kecil
dia tidak bisa merencanakan penggunaan atas hartanya. Kemudian wal majnun, orang yang gila, kalau dia punya banyak harta, maka hartanya itu harus dicekal, ya. Kemudian wahajus safi, ya, pencekalan terhadap orang yang pemikirannya tidak cerdas. Dia bukan gila, tapi orang yang memang tidak cerdas, tidak bisa mengatur hartanya. Maka orang yang semacam ini, pencekalan atas hartanya adalah demi untuk kebaikan diri mereka sendiri. Wa amal hajru li maslahatil ghairi, sedangkan pencekalan untuk kemaslahatan orang lain itu adalah hajrul muflis alladzi takabathul duyun, yaitu pencekalan terhadap orang yang pailit, yang terlibat atau yang terlibat oleh hutang piutang, ya. Jadi ada orang yang kemarin kita bahas, dia orang yang bangkrut, ya, yang pailit, kemudian dia mempunyai hutang yang banyak, harta yang dimilikinya ini nggak boleh digunakan. Kenapa? Karena akan merugikan orang-orang yang memberikan pinjaman kepada si muflis tadi, ya. Maka dia harus dicekal seperti yang kita bahas pada kesempatan pertemuan sebelumnya, ya. Nah, ini apa namanya, jenis pencekalan, ya, yaitu dibedakan atas dua macam saja. Jadi kalau yang pertama untuk keselamatan diri yang bersangkutan atas harta yang dimilikinya, yang kedua untuk menjaga kemaslahatan bagi orang lain. Karena kalau orang yang pailit itu, ya, harta yang masih ada pada dirinya, kemudian dia yang mengatur penggunaannya, bisa jadi, ya, harta akan semakin habis, sehingga untuk mengganti utang-utangnya kepada para pemberi utang itu tidak akan bisa dia lakukan, ya. Berarti tindakannya terhadap harta yang masih ada pada dirinya itu akan merugikan orang lain. Ini yang disebut dengan pencekalan untuk kebaikan atau kemaslahatan orang lain. Kemudian kita lanjut pada bahasan hukmu tasarrufatil mahjuri alaihim. Hukum penggunaan, ya, harta yang dicekal, ya, terhadap orang-orang yang wajib untuk dicekal hartanya. La yajuzu tasarrufu sobi wal majnuni wal mubadziri. Tidak boleh menggunakan, ya, harta anak kecil, orang gila dan orang yang mubadzir, ya, orang yang boros dalam penggunaan keuangan. Wa tasarrufuhum fi malihim batilun ghairu sahihin. Ya, menggunakan harta mereka itu adalah sebuah perbuatan batil, ya, yang tidak sah, ya. Jadi kalau umpamanya ada anak yatim, gitu ya, dia punya sejumlah harta, kemudian oleh walinya harta tersebut digunakan, ya, digunakan baik untuk kebutuhan diri si wali ataupun kebutuhan anak itu sendiri. Kalau ternyata itu tidak memberikan satu manfaat, maka ini hukumnya tidak sah. Jadi ketika harta itu digunakan untuk jual beli, itu tidak sah jual belinya, ya, karena mereka itu hartanya dalam keadaan tercekal, ya. Kenapa demikian? Li'anna adam masihati tasarrufi huwa faidatul hajri. Karena tidak sahnya penggunaan uang atas orang-orang yang tersebut, huwa faidatul hajri, itu merupakan manfaat dari adanya hukum pencekalan, ya. Nah, berarti dalam hal ini walilah yang paling bertanggung jawab, ya, atas penggunaan uang yang merupakan milik dari anak kecil, ya, anak yatim,
orang yang gila atau orang yang tidak mampu ya bertindak cermat terhadap harta yang dimilikinya. Wala yusallimu lisabil mahjuri alaihi ma lahu qabla al-bulughi wa rusdi illa bil ikhtibari bima yaliku bihi qabla al-bulughi. Dan tidak boleh menyerahkan kepada anak kecil ya yang tercekal hartanya sebelum dia berusia balik dan sudah dianggap cakap dalam bertindak ya, kecuali dengan memperhatikan kelayakan diri anak tersebut sebelum balik. Jadi kalau ternyata ya anak kecil dia belum mencapai usia balik tapi sudah dianggap cermat dalam penggunaan keuangan, itu masih boleh untuk diserahkan hartanya. Tapi kalau dipandang bahwa anak kecil tersebut ya belum layak untuk mengelola keuangannya, maka wali tidak boleh menyerahkan harta tersebut kepada anak kecil itu ya, karena nanti akan merusak harta yang ada pada dia. Wa in balagha sabiyu, dan jika anak kecil sudah mencapai usia baligh, au afaqal majnunu, atau orang yang gila sudah sembuh, mufsidan lidini au malihi, tapi dalam keadaan masih punya potensi merusak agama dan hartanya, damal hajru alaihi, maka pencekalan akan terus berlanjut ya. Jadi umpamanya ya walaupun gitu ya anak-anak yang tadi dicekal hartanya usianya sudah balik ya, sudah dewasa gitu, atau orang gila sudah sembuh, tapi untuk mengelola keuangannya itu ternyata belum mampu ya, maka dalam kasus semacam itu harta yang dimiliki anak kecil yang sudah balik tadi atau orang gila yang sudah sembuh tadi ini tetap harus dicekal hartanya ya, jadi tetap dipegang oleh si wali. Nah ini kan sangat mungkin terjadi ya, sangat mungkin terjadi ketika anak yang masih kecil kemudian orang tuanya meninggal dan dia termasuk orang tuanya itu yang ekonominya bagus gitu ya, harta begitu melimpah, sedangkan anak umpamanya taruhlah ada 2 anak ya yang masih kecil-kecil yatim, maka itu harta orang tuanya ya itu harus dijaga ya. Dan nanti siapa yang menjaga ya walinya. Siapa walinya? Bisa bapaknya, bisa kakeknya ya, atau bisa juga hakim gitu, seorang hakim yang dianggap layak, atau orang yang memang diwasiatkan untuk menjaga harta anak yatim tadi. Wala yasihu minal mubadziril mahjuri alaihi bai'un wala syara'un. Dan bagi orang yang menghambur-hamburkan hartanya dan dia dalam keadaan tercekal, tidak sah ya, tidak sah untuk melakukan jual beli. Jadi seorang yang tindakannya boros dalam penggunaan keuangan, orang macam itu tidak boleh ya diberikan kesempatan untuk melakukan tindakan jual beli. Kenapa? Ya itu tadi, karena biasanya orang yang mubadzir ya, yang menghambur-hamburkan uangnya, dia akan membeli ya sesuatu yang mungkin saja tidak diperlukan. Jadi karena terdorong oleh sifatnya itu, maka hartanya bisa habis ya. Wala hibatun, dan juga nggak boleh dia menghibahkan hartanya ya. Kenapa? Dia bisa bertindak seenaknya ya, atas hartanya bisa jadi begitu banyak yang dihibahkan pada orang lain, sehingga menyebabkan hartanya itu menjadi habis ya. Padahal boleh jadi orang ini mempunyai anak ya, mempunyai istri yang sebetulnya punya hak nanti ketika dia meninggal ya, hak warisnya.
Nah, kalau tidak ditahan-tahan, maka boleh jadi harta orang itu akan habis, ya, sehingga yang seharusnya menjadi hak dari anak istri itu menjadi tidak ada lagi, seperti itu. Lalu bagaimana kalau orang yang mubadzir macam itu, ya, dia diberikan pinjaman, ya, atau bisa juga pinjaman uang atau pinjaman satu barang. Nah, seandainya, ya, dia melakukan tindakan merusak atau menghilangkan apa yang dia pinjam tadi, maka dia tidak wajib untuk menggantinya. Kenapa? Karena ini ketidakcermatan orang yang memberikan pinjaman, ya. Jadi kalau dia membeli sesuatu gitu, atau dia meminjam sesuatu, meminjam uang, kemudian itu bermasalah, maka dia tidak wajib untuk menggantinya, ya. Di sinilah kata pengarang, wa kana alaihi ayyabhatha an hali qabla muamalati. Orang yang memberikan tersebut, dia selalu meneliti dulu tentang keadaan orang itu sebelum dilaksanakan muamalah, ya. Jadi cermat itu, ya. Artinya apa? Ketika kita bertransaksi dengan seseorang, cermati dulu apakah orang ini memang orang yang dalam keadaan tercekal, dia tidak boleh menggunakan hartanya karena sikap borosnya, atau dia tidak, ya. Nah, kalau ternyata orang tersebut memang dalam kondisi tercekal akibat tindakan yang boros, maka tidak bisa terjadi transaksi jual beli dengan orang tersebut, dan tidak boleh meminjamkan kepada orang itu, karena kalau terjadi sesuatu, ya, itu tidak ada tanggungan untuk penggantinya, seperti itu, ya. Wa hukmul mahjuri alaihi bil ibadatil wajibati wal mandubati karrosyidi. Hukum orang yang dicekal hartanya, ya, terkait dengan ibadah yang wajib dan yang sunnah itu kedudukannya sama dengan orang yang orang yang cakap dalam melakukan satu tindakan. Jadi dalam urusan ibadah, ya, ini nggak ada bedanya dengan orang lain, ya, walaupun dia adalah orang yang dicekal, gitu, ya, tapi dalam hal ibadah dia tetap sama hukumnya. Umpamanya ada orang yang mubadzir, ya, ada orang yang menggunakan uang itu secara boros sehingga hartanya itu dicekal, jangan sampai habis. Nah, terkait dengan ibadah, maka tetap dia wajib, ya, melaksanakannya seperti orang lain. Tapi untuk mendistribusikan zakat, ya, secara sendiri itu tidak dibolehkan, ya, nggak dibolehkan. Jadi umpamanya ketika dia punya harta banyak, sudah sampai 1 tahun dan sudah sampai nisabnya, dia nggak boleh tuh menyerahkan harta zakatnya kepada orang-orang yang berhak oleh dirinya sendiri. Kenapa? Nanti kalau dia menyerahkan secara sendiri apa yang dimilikinya, itu bisa jadi akan menghabiskan hartanya. Karena apa? Karena dia orang yang tidak pandai mengelola keuangannya, ya. Urusan sholat, puasa, segala macam itu sama saja dengan orang yang lain. Tapi dalam hal mengeluarkan zakat dan menyerahkannya kepada orang lain, ini tetap harus ada wali yang mendampinginya. Jadi wali yang mengatur itu, ya. Umpamanya ini ada mustahik, ya, yang 8 asnaf gitu. Ada berapa nanti akan dibagikan, itu diatur oleh wali, ya. Sedangkan oleh orang yang dalam keadaan dicekal hartanya, dia tidak boleh untuk mendistribusikan zakatnya, gitu. Atau boleh jadi anak kecil, dia mempunyai warisan dari orang tuanya, jumlahnya besar sekali, ya, sehingga ketika sampai 1 tahun itu harta mesti dizakatkan.
Nah, ketika dia bayar zakat, anak kecil tersebut tidak boleh yang mengatur pembagian zakat penyerahan zakat tadi, tapi harus ada wali yang mendampingi dan mengaturnya. Itu seperti itu. Ya. Wa tasarruful maridil mauti fi miqdari thuluthi jaidun nafidun. Tindakan orang yang sakit dengan kondisi sakit yang parah, ya, sakit yang boleh dikatakan akan kemungkinan dia meninggal dunia, fi miqdari thuluthi jaizun, ya, pada batas sepertiga dari hartanya itu boleh, ya. Jadi kan begini, ketika seseorang gitu ya melakukan umpamanya wasiat, maka wasiat yang dia sampaikan, ya, atas hartanya tadi, wasiat hartanya itu tidak boleh melebihi sepertiga, ya. Jadi umpamanya begini, ada orang lagi sakit gitu ya, kemudian dia berwasiat, ini nanti harta saya, ya, sepertiganya ini diserahkan kepada si A, begitu wasiatnya. Nah, kalau batas minimal tadi atau batas maksimal tadi itu sepertiga, maka wasiat tadi boleh, walaupun dia dalam keadaan tercekal hartanya, ya, karena dia sedang sakit. Untuk melakukan satu tindakan yang bersifat harta nggak memungkinkan gitu ya, maka dicekal hartanya, ya, maka untuk wasiat tetap dibolehkan, ya. Ketika dia sakit berat, dia berwasiat, ya, untuk menyerahkan sepertiga hartanya, ini boleh, tasawufnya boleh, ya, begitu. Kenapa? Ini ada dasarnya karena pernah Al-Barra bin Ma'rur, ya, ketika sakit dia berwasiat kepada Nabi dengan menyerahkan sepertiga hartanya kepada Rasul. Lalu Rasul terima. Tapi apa? Waraddahu ala warathati. Lalu Rasul mengembalikan apa yang diberikan kepadanya kepada ahli waris dari Barra tadi. Nah, ini menjadi dalil, ya, bahwa orang yang sedang sakit berat, ya, hampir pada kematiannya, ini dia boleh mentasarufkan, menggunakan hartanya untuk wasiat pada batas sepertiga saja, ya, itu sepertiga saja. Bagaimana kalau lebih? Umpamanya ada orang dalam kondisi sakit berat dan dia ini orang yang mahjur alaih, orang yang tercekal, tidak dibolehkan menggunakan hartanya, karena biasa orang sakit itu pikirannya kurang bagus, ya, kurang normal, bisa-bisa dia gunakan harta secara berlebihan, secara salah, maka dicekal hartanya. Tapi kalau dia menyerahkan sepertiga hartanya untuk sebagai wasiat, ini boleh, ya. Tapi kalau berlebih, nanti sah nggak? Sah. Umpamanya apa? Dia berwasiat, ya, lebih dari sepertiga, itu tetap sah dengan catatan disetujui oleh ahli warisnya. Jadi kalau kata ahli waris, ya udah kami setuju, ya, umpamanya sampai 1/4 hartanya, gitu ya, setuju, malah setuju. Tapi kalau ahli waris, ya, setelah kematian orang yang berwasiat tadi menyatakan tidak setuju, maka tidak jadi, ya. Ini beda dengan hibah, Pak, ya. Kalau hibah itu tidak ada batasnya, ya. Jadi kalau kita menghibahkan sesuatu, mau semua juga boleh, gitu ya, gitu. Tapi kalau wasiat ini hanya sepertiga saja, wasiat sepertiga, nggak boleh lebih, ya. Kalau lebih nanti tergantung ahli waris, ya. Kalau ahli waris setuju, ya boleh, tapi kalau nggak setuju nggak jadi, kembali, gitu, seperti itu.
Ini hibah dan wasiat. Ya. Makanya ada orang yang cari aman gitu ya untuk membagi harta kepada ahli waris, yaitu anak-anaknya gitu ya. Maka dia dari sejak dia masih sehat dia hibahkan ya, untuk anaknya dihibahkan semua. Ketika sudah dia meninggal dunia, sudah tidak ada lagi harta peninggalannya, sehingga harta waris sudah nggak ada, sudah selesai gitu ya. Seperti itu boleh aja begitu ya, sebab hibah itu dia tidak ada batas ya untuk menghibahkan, dan hibah itu langsung diserah terimakan di saat masih hidup. Kalau wasiat itu diserah terimakan ketika yang mewasiat sudah meninggal. Itu begitu ya. Jadi umpamanya nggak bisa orang wasiat, saya serahkan ini harta saya untuk si A, ini saya wasiat ini. Itu belum ada serah terima, belum boleh diterima gitu ya. Nanti ketika yang berwasiat sudah meninggal baru ada penyerahan gitu. Tapi kalau hibah itu langsung ya. Ketika dia hibahkan kepada anaknya si A, B, C, D umpamanya, dihibahkan, udah selesai ya, berpindah hak miliknya dari dia kepada anak-anaknya. Nah itu hibah ya, seperti itu ya. Dan wasiat nggak boleh pada ahli waris ya. Jadi saya wasiat nih untuk anaknya sekian, ini nggak bisa. Untuk ahli waris itu nggak ada wasiat, adanya apa, hibah saja ya. Yahtajul mahjur alaihi ila waliyin yatawallal israfa alaihi wa yatasarrafu tasarrufati anhu. Seorang yang dalam keadaan tercekal ya, dia itu harus ada wali sebagai pendampingnya ya, dan wali yang dapat menggunakan hartanya. Jadi boleh ya, umpamanya ada anak yatim gitu ya, dia punya harta banyak, kemudian ditunjuk walinya, bisa bapaknya, bisa kakeknya kalau bapaknya nggak ada ya. Kalau kakeknya nggak ada, bisa kepada siapa, diwasiat. Kemudian kalau nggak ada juga kepada qadhi atau hakim, itu yang menjadi walinya ya. Ibu nggak bisa ya, ibu itu nggak bisa menjadi wali ya. Jadi ketika ada anak yatim gitu ya, kemudian itu apa yang hartanya udah dimiliki tadi, yang punya dia karena dapat warisan itu kan, ketika bapak meninggal anak dapat waris ya, istri dapat waris, berarti masing-masing gitu kan. Maka ketika ini anak ya punya harta atas warisan dari bapaknya, ibunya nggak bisa jadi wali ya, yang bisa jadi wali ya kakeknya nanti ya, dari pihak bapak, seperti itu. Nah, boleh nggak harta yang dikelola, yang dilindungi, yang ditahan oleh wali seperti harta anak yatim digunakan? Boleh ya, selama itu dilakukan dengan secara benar gitu ya, itu boleh aja. Umpamanya kalau dia walinya orang yang kaya, nggak boleh menggunakan harta anak yatim. Tapi kalau wali itu adalah orang yang miskin, yang tidak mampu secara ekonomi, dia boleh menggunakan harta yatim tadi, tapi itu dengan cara yang baik ya, artinya tidak semena-mena gitu. Ya. Boleh nggak dibelikan sesuatu? Boleh selama menguntungkan. Umpamanya ya, seorang wali dia beranggapan ini nanti kedepannya harga tanah akan bagus gitu ya, maka harta yang ditahan tadi itu digunakan untuk membeli lahan ya, membeli lahan, karena dia beranggapan, memperhitungkan ini ke depan harganya akan bagus, menguntungkan ya. Apalagi di lahan itu dibangun bangunan untuk dikontrakin umpamanya ya, disewakan. Nah ini boleh ya, dia boleh untuk digunakan macam itu ya. Kenapa? Karena memang akan punya manfaat ya, punya faedah untuk anak yatim atau
orang yang memang dicekal hartanya dan di mana dia ditunjuk sebagai walinya. Ya. Nah, bila mana tadi kalau umpamanya si wali membeli satu lahan, ya, lalu pada satu saat lahan itu mau dijual, ya, mau dijual, itu boleh, ya, bila ada dua hal, ya, yang dapat menyebabkan kebolehannya itu. Ya, yang pertama, ya, umpamanya dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat dia butuh dana, ya. Jadi wali ini butuh dana untuk kepentingan orang yang dicekal hartanya, gitu. Atau untuk kebutuhan diri yang sedikit umpamanya. Dia nggak bisa pinjam duit kemana-mana, dia bisa jual itu, ya. Tadi umpamanya atas lahan yang dimiliki tadi, yang dibeli tadi, ya. Atau yang kedua, ya, lahan yang tadi dia beli setelah beberapa tahun ternyata harganya naik, ya, jauh dari harga sebelumnya, itu boleh dijual, ya, boleh dia jual. Jadi wali boleh menjualnya, ya. Kenapa? Karena itu menguntungkan, ya. Nah, saya kira ini yang kita bahas pada malam hari ini terkait dengan harta yang dimiliki oleh orang-orang yang memang dianggap tidak layak untuk atau tidak bisa untuk menggunakan hartanya. Dan ini bisa terjadi terutama ketika anak yatim mendapatkan hak waris dengan jumlah yang besar. Nah, ini hartanya jangan sampai nanti digunakan oleh orang-orang yang memang memanfaatkannya. Maka ini betul-betul ditunjuk walinya siapa yang akan melindungi hartanya, jangan sampai nanti habis, begitu. Ya, ini sangat mungkin terjadi, ya, ketika seorang anak yang masih kecil, kemudian orang tuanya meninggal, dia dapat harta waris yang banyak. Nah, ini harus ditunjuk siapa walinya, ya, untuk dapat melindungi harta yang dimiliki tadi, ya. Atau orang yang gila, atau orang yang sakit dan sebagainya. Saya kira mohon maaf kalau ada hal yang masih terasa kurang, ya, atas bahasan ini karena keterbatasan kemampuan saya. Ya, ada kesempatan dikit aja yang mungkin ada yang menyampaikan, ya, yang bisa memberikan tambahan atau apa, silakan. Ya, kalau tidak kita tutup karena waktu udah Isya, ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu menambah wawasan bagi yang memang belum memahami masalah ini, atau mengingatkan bagi yang pernah mendapatkan materi ini. Yang jelas bahwa hati-hati dengan harta anak yatim, ya. Kalau digunakan secara salah itu ancaman berat, ya, karena memakan harta secara zalim itu sama dengan memakan api neraka, memasukkan neraka ke dalam perutnya, ya. Mudah-mudahan kita dapat terlindung dari tindakan semacam itu.